Oke, kita dapat laporan soal yang kalau kakak ketik ulang kira-kira kayak gini deh. Ya, cuman tulisan aslinya nggak gini ya, tapi semaksud. Jadi soal sebelum masuk soal ini, semua siswa kakak pasti sudah tahu ya. Kalau ada dua lingkaran atau bidang apapun yang sebangun, ya, kalau perbandingan jari-jarinya R1 banding R2, maka perbandingan luas adalah R1 kuadrat banding R2 kuadrat ya. Jadi kalau ini 2 banding 3, berarti luasnya 4 banding 9. Udah tahu ya? Bukan hanya lingkaran, persegi, segi enam beraturan, pokoknya dua bidang yang sebangun, perbandingan luasnya kuadrat dari perbandingan sisi yang bersesuaian ya. Nah, di soal ini ada lingkaran kecil dengan pusat B, lingkaran kecil dengan pusat B dibuat di dalam lingkaran besar dengan pusat A. Dengan pusat A. Dengan pusat A. Cuma soal bilang apa? Jari-jari lingkaran kecilnya itu AB. Berarti titik A itu harus membuat jari-jari terhadap B. Oke? Berarti lingkar B-nya ini movable, bisa jalan-jalan, bisa dekat A, bisa jauh dari A. Oke? Jadi B terkecil adalah kalau lingkaran kecil banget ya. Berarti lingkaran kecil itu bisa sekecil mungkin, jadi lebih besar dari 0 nggak pakai sama dengan ya. Kalau pakai sama dengan namanya bukan lingkaran, namanya titik. Oke? Tapi bisa kecil banget. Tapi ada mentok atasnya nggak? Ada. Kalau lingkaran tersebut, lingkaran yang kecil ini tetap lingkaran yang kecil ya, menyentuh atau bersinggungan dalam dengan lingkaran besar ya. Jadi kemungkinan lingkaran kecil itu dari kecil banget membesar 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 sampai titik B-nya itu letaknya di sampai lingkaran tersebut menyentuh lingkaran B-nya tetap di tengah-tengah sini. Oke? Nah, berarti sebenarnya apa? Diameter yang kecil ini setengah dari diameter yang besar tuh. Alias jari-jari kecil setengah dari jari-jari besar. Berarti luas kecil banding luas besar 1/4 ya. Selalu 1/4, bukan 1/4, maksudnya mentoknya 1/4 ya. Berarti luas lingkaran kecil itu nggak bisa melebihi 1/4 dari luas lingkaran besar. Ingat ya, kalau harus memenuhi syarat ini ya. Berarti luas lingkaran kecil per luas lingkaran besar dari 0 sampai 1/4. Jadi ini 0 sampai 1/4. 1/4-nya bisa, 0-nya enggak. Oke? Nah, setengah ini kalau dimasukin ke dalam interval ini pasti di kanan interval ini kan? Iya, berarti jawabannya lebih besar yang setengah dong daripada 0 sampai 1/4. Berarti jawabannya B. Oke? Nah, udah ya, jawabannya B ya. Andai ini kakak ganti 1/5, jawabannya jadi A nggak? Enggak, jawabannya jadi D. Karena 1/5 itu di bawah 1/4, tapi tetap di atas 0 kan? Jadi nggak bakalan jawabannya A ya. Karena ini ya batas kirinya udah 0. Bisa dipahami? Bisa. Oh kak, berarti kakak sering bikin pembahasan kemudian orang salah tafsirin ya. Oh kak, berarti lingkaran kecil kalau digambar dalam lingkaran besar, luas mentoknya itu 1/4 lingkaran besar. Iya, mentoknya 1/4 lingkaran besar jika lingkaran kecil tersebut harus melalui pusat lingkaran besar, harus melalui pusat. Tapi kalau lingkaran kecilnya bebas, nggak harus melalui pusat, ini lingkaran besar. Lingkaran kecilnya bebas di mana aja boleh. Maka paling kecil 0, paling besar sama dengan lingkaran besar. Ya. Nah, jadi lingkaran kecilnya nggak bisa melebihi lingkaran besar, tapi paling paling kenanya sama. Oke? Okay? Nah, sedangkan ini nggak begitu ya. Oke, okay, bisa semua termasuk ini kan sudah keluar. Kalau divariasikan tetap bisa ya? Bisa, asal ngerti konsepnya. Oke, okay, yang UTBK besok semangat, yang udah semangat juga.